Dua pasang mempelai sedang melangsungkan pernikahan. Para tamu sudah mulai memasuki gedung. Kedua mempelai wanita terlihat anggun dalam balutan gaun putih. Mempelai pria juga terlihat sumringah. Tiba-tiba, salah satu tamu bisa mendeteksi keanehan dari salah satu pasangan pengantin itu. Memangnya kenapa? Pasangan yang di sebelah kanan gak punya bayangan sama sekali. Coba lihat ke cermin, mereka pasti vampir. Jadi penasaran deh, gimana ya cara make upin mempelai wanitanya? Safira dan Yuli mau piknik santuy di Minggu sore. Mereka berjalan menuju taman untuk naik balon udara. Instrukturnya membiarkan mereka memilih balon yang akan dinaiki. Ada yang warnanya biru, hijau, dan kuning. Safira memilih balon yang biru. Pantes aja sih, warna bajunya aja biru tuh. Dan Yuli memilih yang hijau. Cewek mana yang kurang fokus? Safira, jangan terlalu mengutamakan warna dong Mbak Sis. Masa milih balon yang gak ada basketnya? Naik balonnya mau di bagian mananya? Di suatu galaksi terdapat planet pink. Meski banyak manusianya, planet ini cuma dihuni sedikit binatang. Yang ada cuma ayam betina dan ayam jago. Warna bulunya juga cuma 3, pink, merah, dan kuning. Andi datang ke planet ini untuk kongko bareng teman-temannya. Saat sedang berkeliling menikmati udara segar, dia melihat 3 pasang ayam yang lagi bercumbu ria. Ketiga pasangan ini selalu berbeda warna. Apa kamu bisa menebak warna pasangan dari ayam betina merah? Jago kuning. Si betina merah nggak bisa berpasangan dengan jago merah. Sedangkan jago pink sudah main mata aja tuh dengan betina kuning. Amy dibelikan parfum oleh tantenya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi dia nggak bisa menerima hadiah itu karena adiknya Hera sangat alergi dengan bau parfum. Lalu Amy mengembalikan parfum itu ke tantenya. Awalnya, sang tante membeli parfum seharga Rp650.000. Kemudian, wanita paruh baya itu menjualnya lagi seharga Rp800.000. Tiba-tiba dia teringat dengan keponakannya yang lain. Jadi, dia beli lagi deh parfum itu dengan harga Rp700.000. Si keponakan Salma rupanya juga alergi dengan parfum. Ya udahlah, si tante emang harus menjual parfum itu. Kali ini seharga Rp600.000. Dengan berjualan seperti ini, dia dapat untung nggak sih? Iya dong, dia dapat untung sebesar Rp50.000. Lumayan, bisa untuk beli secangkir latte tuh. Seorang ilmuwan jenius berhasil menemukan jam yang dikiranya cuma bisa dia baca sendiri. 1 menit di jamnya berlangsung selama 1 jam dan 1 jam selama 1 menit. Jam ini akan menunjukkan waktu yang benar sebanyak 2 kali sehari. Apa kamu bisa membacanya? Saat ini jam 5:30. Si jenius cuma menukar jarum penunjuk jam dan penunjuk menitnya. Aduh, bukan cara yang cukup cerdas, Pak Ilmuwan. Dokumen penting di kantor ini digasak maling. Petugas keamanan dan sekretaris nggak tahu menau pelakunya. Maka, Pak Bos segera memasang kamera CCTV untuk mengintai pelakunya. Setelah dilakukan pemeriksaan ketat, si maling akhirnya bisa tertangkap. Coba tebak, yang mana? Cowok yang berkemeja putih. Saat keluar dari kantor, dia memegang 2 map. Tapi saat jam masuk kantor, dia cuma bawa 1 map. Jamal dan istrinya tinggal di Kanada. Saat sang istri memberitahunya soal perjalanan bisnis ke Australia, dia jadi ragu. Kemudian, Jamal meminta istrinya untuk mengirim pap. Sang istri pun mengiyakan. Saat melihat foto itu, Jamal tahu kalau istrinya sudah berbohong. Kenapa begitu? Saat itu bulan Januari dan jalanan diselimuti salju. Mana mungkin di Australia sedang turun salju? Seharusnya di sana lagi musim panas.
Rumah tua yang nyeremin ini dihuni oleh penyihir tua. Gak ada yang mau berpapasan dengannya. Tapi saat ini, Maria sedang berada di dalam rumah. Sendirian lagi. Gimana bisa? Bisa aja lah, nama penyihir itu Maria. Saat muda dia pasti sangat cantik. Johnny punya toko kecil yang menjual kaos kaki. Agar pelanggannya lebih banyak, dia pasang iklan yang isinya kaos kaki gratis. Banyak orang mulai berbondong-bondong masuk ke tokonya. Meski kaos kakinya gratis, semua pembeli harus tetap bayar. Loh, memangnya kenapa? Johnny cuma mau menggratiskan kaos kaki sebelah kiri. Emang kelihatan bagus sih kaos kakinya, tapi kalau cuma satu, buat apa? Cowok ini lagi berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Saat sampai Bandung, dia baru tahu kalau ban mobilnya bocor sejak dia masih di Jakarta. Tapi kok dia bisa sampai tempat tujuan tanpa bermasalah? Gimana bisa? Yang bocor ban serepnya. Kamu terperangkap di ruangan yang perlahan dibanjiri air keran. Di situ nggak ada jendela dan pintunya juga terkunci. Yang ada cuma pel dan ember besar. Gimana caramu lolos dari situ? Duh, tinggal matiin kerannya lah, beres. Ada 5 cewek di satu ruangan, Nike sedang asik teleponan. Karin sedang membaca, Yesi main petak umpet, dan Melati sedang beres-beres. Kalau Sarah, ngapain tuh? Dia main petak umpet bareng Yesi. 5, 6, 7, 5, 6, titik-titik. Angka berapa yang harusnya muncul? Nih, ku kasih petunjuknya ya, bukan 7. Pilih angkamu dalam 7 detik. Jawabannya 8. Kelanjutan dari 5, 6, 7, ya 5, 6, 8. Sheila bekerja sebagai barista. Secangkir kopi yang dia buat tiba-tiba jatuh berserakan di lantai. Meski baju putihnya tetap bersih, dia harus membersihkan kopi itu lumayan lama. Kok gitu? Cangkirnya cuma berisi biji kopi yang kemudian berserakan di bawah meja. Semisal nih, kamu memasuki ruangan yang gelap gulita. Di situ cuma ada lampu minyak, kertas koran, dan kayu bakar. Di kantongmu cuma ada 1 batang korek api. Coba tentukan pilihanmu. Benda apa yang harus kamu nyalakan dulu? Lampu minyak bisa jadi pilihan yang tepat ya, tapi masih salah. Kamu perlu menyalakan koreknya dulu. Setelah terjadi perampokan bank, polisi melihat sejumlah uang berserakan di taman, tertempel di sela-sela pohon kaktus. Setelah membekuk semua tersangka, petugas segera tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Cowok di sebelah kiri mengalami luka gores di sekujur tubuhnya karena terkena duri kaktus. 6 gelas berjejer di atas meja. 3 gelas pertama berisi jus jeruk dan 3-nya lagi kosong. Kamu perlu menyelang-nyelingkan gelas penuh dan gelas kosong dengan memindahkan 1 gelas saja. Gimana caranya? Ambil gelas kedua, lalu tuang jusnya ke gelas kelima. Denny lagi nyantui sambil nonton TV di rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari kamarnya. Setelah dicek, vas mahal istri Denny sudah jatuh berkeping-keping. Dia bergegas masuk kamar saat orang asing tiba-tiba melompat keluar jendela lalu kabur.
Denny mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya berkabut oleh hawa dingin. Dia jadi nggak bisa melihat pelakunya. Setelah datang ke TKP dan mendengarkan keterangan Denny secara seksama, polisi langsung tahu kalau Denny berbohong. Denny ngarang-ngarang cerita biar nggak diinterogasi istrinya karena telah memecahkan vas itu. Tapi gimana polisi bisa tahu? Pemakai kacamata tentu tahu, kacamata nggak akan berkabut saat pemakainya berjalan dari ruangan hangat menuju keluar rumah yang dingin. Yang ada justru sebaliknya. Adam Harsono bukan peminat seni modern. Meski begitu, dia segera menuju pusat galeri dan menyebabkan kerusakan lukisan senilai miliaran rupiah. Si manajer galeri malah berterima kasih atas tindakannya. Kok gitu sih? Adam berprofesi sebagai petugas damkar. Air selangnya memang merusak sebagian mahakarya di situ, tapi dia masih berhasil memadamkan api sehingga banyak karya lain yang juga terselamatkan. Yani lagi hiking di Afrika. Saat melihat jembatan di dekatnya, dia segera menyeberanginya agar bisa menikmati pemandangan dari dekat. Sesampainya di tengah jembatan, dia mendengar bunyi berisik di belakangnya. Rupanya, ada singa lapar yang siap menerkamnya. Saat berbalik arah, di hadapannya sudah ada ular raksasa. Air danau di sisi kirinya juga penuh dengan ikan piranha. Kemana dia harus pergi? Lompat ke danau saja, ikan piranha nggak hidup di air danau, apalagi di Afrika. Habitatnya ada di Amerika Selatan. Coba deh lihat lagi, itu kan cuma ikan biasa. Dua ayah dan dua anak laki-lakinya punya 3 jeruk. Saat jeruknya dibagi, masing-masing dapat 1 buah utuh. Wah, kok bisa? Di situ cuma ada 3 orang, kakek, ayah, dan anak. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 7 raksasa bersaudara di tengah hutan angker. Selisih umur mereka masing-masing 3 tahun. Yang paling bontot berumur 100 tahun. Berapa umur raksasa yang tertua? Dia berumur 118 tahun. Wah, masih kelihatan awet muda aja. Seorang cowok terbangun di ruangan asing. Saat dia mencari-cari pintu keluar, 2 pintu muncul di hadapannya. Saat membuka pintu pertama, dia melihat koridornya terbuat dari kaca pembesar. Sinar matahari yang terik akan membakar tubuhnya dalam sekejap kalau dia nekat memasukinya. Di balik pintu kedua, naga yang menyemburkan api sedang tidur. Siapapun bisa tiba-tiba membangunkannya. Gimana caranya dia kabur dari situ? Dia harus menunggu sampai senja saat matahari sudah terbenam, sehingga bisa keluar dari tempat itu. Seminggu sekali, kamu main ke kolam renang seperti hari ini, tapi kondisinya jadi kacau. Begitu memasuki kolam, kamu melihat TV di aula. Berita terkini, seseorang melihat zombie di kota. Zombie-zombie itu ke pusat kota dan mungkin sudah ada di mana-mana. Jika Anda melihat zombie, segera hubungi polisi. Kamu merasa lebih aman di kolam renang, zombie itu lelet dan mungkin kurang jago berenang. Kamu pergi ke kamar bilas untuk ganti baju. Tapi begitu masuk ke sana, kamu menyadari ada hal yang aneh. Kira-kira siapa yang zombie? Dua cewek di belakang kelihatannya aman-aman aja, tapi ada perban di kaki cowok itu. Mana ada orang yang berenang waktu kakinya luka atau lecet, kecuali dia zombie. Dahulu kala ada raja kaya yang menyewa seniman untuk melukis wajahnya. Seniman itu mengatakan dia ingin dibayar dengan emas setiap hari. Dia juga butuh waktu 7 hari untuk menyelesaikan lukisannya. Sang raja kaya cuma punya emas batangan besar dan dia cuma ingin memberikan 1 batang untuk lukisan ini. Tapi karena seniman ini ingin dibayar setiap hari, sang raja harus membuat rencana. Dia punya alat ajaib yang mampu memotong apapun, tapi cuma mampu membuat 2 potongan. Bagaimana sang raja bisa membelah emas batangan agar
si seniman mendapat emas setiap hari dalam jumlah yang sama? Sang raja super pintar, jadi dia membelahnya seperti ini, 1/7, 2/7, dan 4/7. Di hari pertama, dia memberi si seniman 1/7 emas batangannya. Hari kedua, raja memberinya 2/7, tapi meminta yang 1/7 sebagai kembalian. Hari ketiga, dia mengembalikan yang 1/7, hari keempat dia memberikan 4/7, dan mengambil 2 bagian lainnya sebagai kembalian. Hari kelima, dia memberikan 1/7, jadi si seniman mendapatkan 5/7 batang emas. Hari keenam, raja memberikan 2/7, tapi mengambil 1/7 lagi. Dan di hari terakhir, si seniman mendapatkan 1/7, jadi akhirnya dia mendapatkan sebatang emas utuh. Yosua, Marsha, Justin, dan Rosa sedang main ke hutan. Hari itu cerah dan mereka mau piknik. Tapi tiba-tiba matahari menghitam dan puluhan zombie mendekati mereka. Mereka pun lari dan melihat terowongan yang gelap serta menakutkan, tapi mereka tahu begitu melewatinya, mereka akan aman. Mereka cuma punya 12 menit untuk melewati terowongan. Yosua butuh 1 menit untuk melewatinya, Justin bisa melakukannya dalam 2 menit, Marsha memperkirakan dia butuh 4 menit, sementara Rosa bisa melewatinya dalam 5 menit. Karena nggak mau ambil risiko, mereka membagi 2 kelompok. Masalahnya, mereka cuma punya 1 obor dan nggak bisa masuk berempat sekaligus. Bagaimana mereka bisa selamat? Pertama, Yosua dan Justin harus melewati terowongan membawa obor, sementara Marsha dan Rosa menunggu di luar. Mereka butuh 2 menit ditambah 1 menit bagi Yosua untuk kembali. Waktu mereka masih ada 9 menit. Yosua menyerahkan obor ke Marsha dan Rosa, lalu mereka menembus terowongan dalam 5 menit. Tersisa 4 menit. Saat tiba di seberang, mereka memberikan obornya ke Justin yang kembali untuk menjemput Yosua dalam 2 menit dan mereka berlari dalam 2 menit. Pihak keamanan bandara mendapatkan peringatan darurat ada seorang pria berdokumen palsu yang mencoba kabur dari Bali. Mereka punya 3 tersangka yang kelihatannya hampir mirip. Paspor mana yang palsu? Mau dari negara manapun, latar belakang foto paspor tidak boleh pegunungan. Semua latar belakang foto harus warna solid. Foto paspor Joni mencurigakan, jadi dokumennya palsu. Dimas adalah seorang penjaga pantai. Suatu hari, seorang gadis meminta bantuan kepadanya. Katanya, dompetnya dicuri orang dan dia baru sadar waktu mau membeli soda dingin. Dimas memeriksa handuk tempat gadis tadi meninggalkan barang-barangnya, tapi yang dia lihat cuma jejak kaki gadis itu. Apa gadis ini membohongi Dimas? Gadis itu jujur kok, tapi Dimas punya mata elang dan dia melihat seorang pria membawa alat pancing. Dia pasti pencurinya. Mana ada orang yang mau mancing di pantai umum? Perampok mencuri banyak permata berharga kemarin. Polisi segera disiagakan, tapi mereka tidak tahu di mana harus mencari si pencuri. Tiba-tiba, mereka mendapatkan email anonim. Periksa semua botol di mobil yang meninggalkan kota. Hormat saya, Tuan X. Di penghujung hari, petugas menghentikan mobil berisi berkotak-kotak air botolan. Bagian dasar semua botolnya tertutup cat, jadi mereka mengira permatanya ada di salah satu botol ini. Ketinggian air di semua botol setara, tapi waktu salah satu petugas menaruh salah satu botol di sebelah kotak, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Apa ya kira-kira? Botol yang ditaruh di sebelah kotak jauh lebih rendah daripada yang masih ada di kotak. Polisi kemudian menemukan ada ruang rahasia dan semua permatanya disembunyikan di sana. 2 sahabat Martin dan Clinton sedang adu pintar. Martin bilang dia akan melempar bola dan bola itu akan kembali kepadanya. Dia juga mengatakan tidak ada penghalang atau dinding tempat bola bisa memantul. Clinton bilang itu mustahil, tapi dia salah. Kok bisa?
Martin cuma melempar bolanya ke atas. Tentu bolanya bakal turun lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Emilia membeli cupcake super enak di kantin dan menaruhnya di meja kantor. Dia mau memakannya sebelum pulang, tapi pas kembali dari rapat, cupcake-nya sudah hilang. Cuma ada 3 tersangka di sana dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Grace bilang pelakunya Alicia. Alicia bilang dia belum makan apa-apa. Tina bilang dia juga belum makan apa-apa. Jadi, siapa yang memakan cupcake Emilia? Pelakunya Tina. Hanya 1 orang yang jujur, yaitu Alicia. Kalau Grace atau Tina jujur, maka akan ada 2 orang yang ucapannya jujur, tapi Emilia tahu hanya 1 orang yang tidak berbohong. Patrick ingin sekali mendatangi pesta spesial ini, tapi penjaga di sana selalu bertanya ke semua tamu apakah mereka tahu kode akses rahasianya. Patrick pun mencoba menguping. Saat orang pertama datang ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 8 dan si tamu menyaut 7. Lalu si penjaga mengatakan 11 ke tamu kedua dan jawabannya juga 7. Pengunjung ketiga juga menjawab 7, tapi si penjaga mengatakan 10. Patrick merasa siap untuk masuk ke pesta terkeren ini. Waktu dia ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 7. Lalu Patrick menjawab 7. Si penjaga tidak mengizinkannya masuk. Apa yang seharusnya Patrick katakan agar boleh masuk ke pesta ini? Dia seharusnya mengatakan 5. Para tamu cuma perlu menghitung jumlah huruf. 8, 11, dan 10 punya 7 huruf. Jadi jawabannya 7. Sementara kata 7 punya 5 huruf. Brando sangat menyukai diamond. Dia bahkan bisa menghabiskan 70 juta rupiah dalam sehari untuk membeli diamond. Pada suatu hari, dia menyadari diamondnya sudah terlalu banyak dan dia mulai menjualnya seharga 42 jutaan. Beberapa hari kemudian, dia malah menjadi jutawan. Kok bisa ya? Padahal kan dia rugi. Sebelum berburu diamond, Brando sudah jadi miliarder. Karena uangnya makin menipis, sekarang dia cuma jutawan. Seorang vampir pindah ke kota besar untuk memulai kehidupan baru. Di sana tidak ada yang mengenalnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri dan mulai menggigit warga lokal setiap malam. Orang-orang ketakutan dan memanggil detektif untuk memecahkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, detektif Rahman punya 3 tersangka. Dia pun mengunjungi ketiganya untuk mencari tahu siapa vampir itu. Setelah mengunjungi semua rumah, dia yakin sudah menemukan sang vampir. Kalau kamu... Lihat, pria di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya, dan vampir nggak suka bawang putih. Tersangka kedua punya banyak aksesori berlapis perak, anting, tindik, dan kalung rantai. Vampir juga nggak suka perak. Pria berdasi hijau inilah vampirnya. Dahulu kala di kerajaan teka-teki, seorang penjahat tertangkap. Para penjaga membawanya ke raja yang terkenal akan teka-teki murah hatinya. Raja Jayatanya mengatakan jika Hari, si penjahat, berhasil memecahkan teka-tekinya, dia akan dibebaskan. Hari setuju dan Jayatanya menggambar garis sepanjang setengah meter di tanah dengan kakinya. Sang raja meminta Hari membuat garis ini 2 kali lebih pendek tanpa menyentuhnya. Pada akhirnya, Hari bebas. Apa yang dia lakukan? Hari menggambar garis sepanjang 1 meter dengan kakinya, jadi garis yang digambar raja menjadi 2 kali lebih pendek. Karin ikut kuis TV dengan hadiah 1 kilogram emas murni. Tapi kuis ini bukan kuis biasa. Di akhir acara, si pembawa acara membawa 3 stoples besar. Tiap stoples ini berisi 1 kilo emas murni, ditambah kejutan mengerikan. Stoples pertama berisi ular berbisa, yang kedua penuh cairan asam, dan yang ketiga diisi air panas mendidih.
Untuk mengeluarkan emas dari dalam stoples, Karin cuma boleh menggunakan tangan kosong. Dia punya 30 menit untuk berpikir. Mana yang harus dia pilih? Karin harus memilih stoples yang berisi air panas. Suhunya pasti cepat turun dan akhirnya sudah hangat dalam setengah jam. Sekarang Karin kaya raya. Kamu terbangun di ruang bawah tanah yang dingin dan gelap. Otakmu masih terlalu kabur untuk mengingat kejadian sebelum kamu bangun. Kepalamu cenut-cenut tuh. Dan tanganmu mulai refleks memeganginya. Bunyi dengung kian mengusik kupingmu. Udah, tetap tenang dan fokus. Oke? Di akhir video, kamu akan tahu kelihayanmu. Coba deh amati baik-baik. Kamu lihat simbol aneh yang tertulis di dinding itu kan? Ada 4 garis vertikal, 3 garis di bawahnya, dan tanda cek di bawahnya lagi. Lalu kamu mendekati jeruji besi itu. Gembok besar berkarat tergantung di tengahnya, tapi anak kuncinya hilang. Kamu segera melihat ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Ada batu bata yang menonjol dari dindingnya kan? Coba pencet aja. Yes, berhasil. Setelah pintu rahasianya terbuka, kamu melangkah masuk. Kamu menuruni tangga dan melihat ruangan lapang yang diterangi obor. Di situ terdapat 4 cermin besar. Di dalamnya terpantul gambar Frankenstein, rangka manusia, zombie, dan vampir. Salah satu di antaranya adalah manusia. Kira-kira yang mana ya? Gambar vampir nggak terpantul pada cermin, jadi dia pasti manusia. Dia juga memberimu tulang kecil, lalu berpesan kalau benda ini bisa membantumu. Setelah keluar, kamu sudah ada di halaman kastil. Tempat ini terlihat luas dan angker. Di angkasa nggak ada burung yang berterbangan. Sang mentari juga ngumpet di balik menara tinggi. Di depanmu ada 3 pintu. Di dekat pintu pertama ada manusia serigala. Pintu kedua didiami kalajengking raksasa seukuran mobil. Dan di pintu ketiga, gargoyle serem sudah siap mencegatmu. Wah, ada yang nggak beres nih. Apa kamu bisa tahu? Matahari bersinar cerah dan gak ada bulan purnama. Ngapain ada manusia serigala di situ? Dia cuma pakai kostum kok. Si manusia serigala gadungan kemudian membuka gerbang agar kamu bisa lewat. Kamu kembali ke dalam kastil dan menuju ruangan kecil. Dinding dan langit-langitnya dipenuhi dengan sarang laba-laba. Tumpukan sampah berserakan di lantai. Matamu tertuju pada toples garam di atas meja dan catatan di dinding yang tertulis buletan garam. Kamu cuma mengambil toples itu untuk berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba cairan kental mulai menetes mengenai bahumu. Di atas kepalamu terlihat laba-laba besar sedang menuruni jaringnya. Ia mulai bergerak ke arahmu tuh. Kamu pun langsung kabur, tapi kemudian disambut dengan 3 pintu lain. Di balik pintu pertama terdengar jeritan keras. Di balik pintu kedua ada suara gergaji mesin. Dan di balik pintu ketiga terdengar gonggongan anjing. Pintu mana yang harus kamu pilih? Buruan, waktumu terbatas. Masuk ke pintu ketiga aja. Di situ kamu akan melihat anjing garang, tapi kan kamu sudah punya tulang. Lemparin aja ke si anjing biar dia nggak ngamuk terus. Nah, kan tulangnya langsung digigit kan? Kamu bisa kabur dari situ. Di lantai terdapat jejak kaki manusia menuju pintu selanjutnya. Saat kamu memutar handle-nya, ternyata dikunci. Coba deh cari kuncinya dulu. Wah, si Heli seneng banget ya mainan tulang. Di lehernya ada kunci tuh. Sambil ngelus bulunya, kamu melepas kunci itu dari lehernya. Setelah pintunya dibuka, semuanya malah gelap gulita.
Kamu mencoba melangkah, tapi malah terjatuh ke lubang yang dalam. Untung kamu nggak kenapa-napa. Tak lama kemudian, kamu nemu pemutar MP3 beserta headphone yang tergeletak di lantai. Wah, masih ada baterainya nih, keren. Masukin ke sakumu aja lah. Kalau dinding lubangnya begini, mana bisa dipanjat. Tapi tiba-tiba ada 2 utas tali yang terjulur dari bibir lubang. Satu tali berwarna putih dan mengkilap, dan yang satunya kelihatan biasa aja. Tali mana yang akan kamu pakai untuk keluar dari situ? Kalau yang warnanya putih sih bukan tali, tapi jaring laba-laba. Serangga ini masih memburumu. Pilih tali biasa aja deh biar kamu bisa keluar. Ujung tali itu terikat pada tiang marmer. Setelah melepas ikatannya, kamu mengantonginya. Saat menyusuri koridor, kamu mendengar geraman di belakangmu. Gawat, manusia serigala! Bulan purnama mulai bersinar dan kamu langsung ambil langkah 1000 menuju jalanan. Di hadapanmu sudah ada 3 jalan. Jalan pertama diselimuti lava, jalan kedua dipenuhi ular, sedangkan jalan ketiga menuju ke danau beracun. Buruan, tentukan pilihanmu. Manusia serigala itu terus mengejarmu. Di sisi kiri danau terdapat sepatu, berarti air danaunya beku. Kamu tergelincir di atas es, kemudian jatuh. Manusia serigala itu masih saja mengejarmu, tapi ia juga tergelincir dan kamu jadi bisa kabur menuju permukaan tanah yang keras. Di depanmu ada menara besar, gak perlu buang-buang waktu, kamu segera masuk dan menutup pintunya. Sampailah kamu di ruangan bundar yang diterangi cahaya obor. Di dinding mulai muncul gambar wajah manusia, tangannya terulur keluar. Sosok ini perlahan mendekat dan mengepungmu. Terus kamu harus ngapain dong? Kamu masih ingat toples garam dan tulisan bulatan garam tadi kan? Taburkan garam itu di sekelilingmu biar hantunya nggak mendekat. Setelah menabur garam dan menunggu sebentar, semua sosok itu seketika lenyap. Kemudian, kamu menaiki tangga spiral menuju puncak menara. Pintu di belakangmu terbanting cukup keras. Di situ terdapat 1 jendela dan penyangga obor dari besi. Di tengahnya, ada ranjang besar yang dikelilingi oleh tirai putih. Karena kepo, kamu menyibakkan tirainya. 2 zombie terlihat sedang tidur nyenyak. Keduanya langsung membuka mata, bangkit dari ranjang, dan perlahan mengejarmu. Waduh, harus gimana nih? Pakai aja tali yang tadi kamu bawa. Ikatkan pada penyangga obor, lalu turun melalui jendela. Mereka nggak akan bisa narik talinya kok. Setelah sampai di bawah, kamu melihat ada mobil tak bertuan di dekatmu. Manusia serigala mulai menerobos keluar kastil. Kamu pun langsung masuk mobil dan mengunci pintu. Tapi ia mukul-mukul jendela mobil dengan cakarnya. Dan parahnya lagi, kunci mobilnya malah hilang. Mungkin ada di laci dashboard. Tapi ada kunci kombinasinya tuh. Pakai 3 angka lagi. Coba deh, ingat-ingat lagi awal perjalananmu tadi. Buruan tebak kodenya sebelum si manusia serigala berhasil memecahkan kacanya. Saat kamu terbangun di ruang bawah tanah tadi, ada sejumlah tanda yang tertulis di dinding. 4 garis vertikal, 3 garis di bawahnya, dan 1 tanda cek di bawahnya lagi. Tanda cek ini sebetulnya angka 5 dalam tulisan Romawi, jadi kodenya 435. Kamu segera mengambil kunci mobil, menstarternya, dan tancap gas. Setelah cukup jauh dari kastil, kamu baru tahu kalau remnya blong. Di depanmu ada 3 jalan. Jalan pertama terhalang oleh tumpukan batu bata, jalan kedua menuju hutan yang terbakar, dan jalan ketiga berakhir di bukit tinggi nan curam. Jalan mana yang akan kamu pilih? Aduh, kamu bener-bener harus buruan, waktumu super mepet. Lepas pedal gasnya dan lewati jalan yang menuju ke bukit. Laju mobilmu akan segera turun dan kamu akan bisa keluar dari situ. Saat kamu melompat keluar, mobilmu mulai jatuh dari tebing. Kemudian kamu melanjutkan perjalanan memasuki rawa-rawa. Di situ kamu melihat 3 cewek. Menurutmu, putri duyungnya cewek yang mana?
Leher cewek yang tengah kelihatan aneh nggak sih? Mirip kayak insang. Cewek kedua punya jari berselaput tuh. Kalau yang di sebelah kiri sih kelihatan cewek normal. Dia pasti manusia. Setelah cukup lama menyusuri rawa, kamu sampai di pantai. Di situ ada perahu motor tua. Kamu mendorongnya ke air, menyalakan mesinnya, dan mulai menaikinya. Asik! Akhirnya kamu bisa pergi jauh-jauh dari pulau berkastil itu. Di kejauhan, kamu melihat bebatuan dan bangkai kapal. Kemudian, kamu menurunkan laju kapalmu. Wah, ada nyanyian merdu. Suaranya bersumber dari puncak karang. Itu sih peri laut. Mereka mencoba memikat pelaut agar menabrakkan kapalnya ke karang dengan nyanyian merdunya. Kapalmu terus mendekat dan kamu nggak bisa mengendalikannya. Batu itu makin dekat. Cepat, lakukan sesuatu. Kamu masih punya pemutar MP3 tadi kan? Pasang headphone-nya, lalu nyalain musiknya agar kamu bisa menjauh. Mesinnya mati lagi. Nun jauh di sana, terlihat ada pulau lain. Kamu pun langsung mendayung perahumu. Setelah beberapa jam, kamu mulai lapar dan haus. Di dekatmu sekawanan ikan berenang-renang dan kamu juga nemu umpan ikan di dalam perahu. Tapi gimana kamu bisa nangkep ikan tanpa alat pancing? Pakai tali sepatumu aja lah. Taruh umpannya di tali sepatu, kemudian masukin ke dalam air. Yeay, berhasil! Lagi asik-asiknya mancing, di dekatmu malah ada sirip hiu. Ia mengitari perahumu. Pulau itu sudah benar-benar dekat, tapi kamu harus menjauh dari hewan ganas ini. Gimana caramu mengatasi masalah ini? Lemparkan ikan yang telah kamu tangkap sejauh mungkin. Ini akan mengalihkan perhatian hiu dan memberimu sedikit waktu untuk sampai ke pantai. Beres! Sayang kamu telah memberikan makan siangmu untuk pemburu laut itu. Dengan kelelahan, kamu sampai di pantai. Di sini kamu bertemu seorang lelaki. Dia bilang dialah yang meninggalkan pemutar MP3 dan tali untukmu. Dia juga yang menuliskan kode di dinding penjara bawah tanah. Dan tanpa babi bu, kamu tendang tulang keringnya dan dia tertatih-tatih. Enggak, tapi kalau aku pasti akan kulakukan itu. Bagaimanapun, kamu senang semua sudah berlalu dan kamu hanya berbaring di pasir. Tetapi lelaki itu bilang, ini bukan waktunya bersantai, ujian sulit lain masih menunggumu. Kamu bisa mendengar bunyi aneh dari hutan, tapi itu cerita lain. Dan cerita yang ini sudah selesai. Saatnya mencari tahu skormu. 0-4 poin, nggak apa-apa, lain kali bisa lebih baik kok. Tapi sebaiknya nggak usah datang ke kastil itu lagi lah. 5-8 poin, lumayan. Kamu sudah pemberani, tapi masih kurang amunisi. Kalau lebih sering latihan, kamu pasti akan jago. 9-12 poin, hampir sempurna. Kamu telah lulus tes dan terbukti bisa keluar dari segala situasi berbahaya. 13-15 poin, kamu nggak perlu ngacir saat ketemu monster. Justru mereka yang harus mewaspadaimu. Kamu sudah bisa tinggal di kastil mistis tuh.